Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami membahas proyek tentang pemeriksaan akuntansi teori dan kasus pengujian biaya dibayar di muka. Kemudian nama anggotanya di sini ada saya, Desti Agustin, kemudian Hamid Jamil, Kiraina Farasifa. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang presentasi ini, kita harus tahu pokok pembahasan. Jadi, apa aja sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama adalah latar belakang, maksud dan tujuan penulisan. Yang ketiga adalah tinjauan teoritis yang akan dijelaskan oleh saya. Dan yang keempat adalah pembahasan dan penyelesaian yang akan dijelaskan oleh Desti Agustin. Yang kelima adalah kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Hamid Jamil. Nah, sekarang kita akan bahas tentang latar belakang. Seperti yang ada di presentasi saya, PowerPoint saya, di situ ada empat gambar. Yang pertama adalah perusahaan, dan terus bersaing, metode pengujian, dan yang terakhir adalah hasil dan harapan, finish ya. Nah, yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan sekarang sedang mencari sumber daya manusia yang berkompeten. Mereka untuk bersaing dengan perusahaan yang sejenis atau perusahaan yang lainnya gitu. Jadi mereka saling bersaing. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan metode pengujian biaya dibayar di muka. Lalu nanti akan muncul hasil dan harapannya. Apakah hasilnya sesuai dengan harapan atau tidak? Seperti itu. Terus ada maksud dan tujuan penulisan. Jadi ini tuh untuk memeriksa ya, apakah yang pertama ada lima ya. Yang pertama tuh untuk memeriksa apakah internal kontrol kita udah cukup baik atau belum nih untuk biaya dan pajak dibayar di mukanya. Nah, yang kedua adalah untuk memeriksa biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat atau belum sebagai biaya dibayar di muka. Nah, yang ketiga adalah untuk memeriksa juga apakah penyajian biaya dan pajaknya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi atau belum. Prinsip akuntansi itu kan kayak ada 3 ya di sini, seperti SAK, etap, dan IFRS gitu. Nah, terus yang keempat adalah untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka mempunyai kegunaan untuk tahun yang berjalan, yang telah dibebankan atau telah dicatat sebagai tahun yang berjalan. Yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka ini udah ada setorannya, didukung oleh setoran ya, supaya hasilnya tuh bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode nanti gitu. Dan di sini ada tinjauan teoritis seperti akun kas dan definisi kas. Nah, kalau akun kas ini ada cash account ya bahasa Inggrisnya. Jadi akun yang berisi tentang perincian jumlah uang kas yang masuk dan uang kas yang keluar. Jadi harus dirinciin tuh. Jadi setiap hari itu kayak ada uang masuk dari mana harus ditulis, atau uang keluar buat apa, sekecil apapun itu ya. Misalnya cuma buat beli pensil atau beli pulpen, itu harus dicatat gitu ya, tentang alat-alat kantor gitu harus dicatat, apapun itu harus dicatat di dalam kas ini gitu. Jadi biar kita bisa tahu itu tuh uang tuh berjalannya kemana gitu. Nah, terus definisi kas. Kas merupakan aset yang memiliki sifat paling liquid dan merupakan standar perantara pertukaran dan dasar dalam pengukuran penilaian atas seluruh item yang berada pada laporan keuangan. Karena sifatnya yang liquid ini, kas digolongkan sebagai aset lancar. Kenapa aset lancar? Karena dia salah satu aset yang paling gampang dicairin gitu. Nah, terus banyak juga ya kasus kayak penyelewengan. Jadi kas ini disalahgunakan gitu sering juga gitu. Makanya kita harus hati-hati kalau bikin kas ini gitu. Terus masuk dan keluar harus benar-benar pas gitu. Karena mungkin bisa jadi aja ada yang nakal gitu ya, kayak menyalahgunakan si kas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Agustin. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa jenis kas, yaitu yang pertama ada general kas account. Di sini merupakan akun kas yang ada pada kebanyakan perusahaan, karena kas ini masuk dan keluar melewati akun ini. Jadi segala sesuatu yang kas maksudnya yang masuk dan keluar melalui akun ini disebut general cash account.
Kemudian yang kedua ada inverse account. Inverse account di sini itu merupakan kas terpisah dari general kas account yang berfungsi untuk meningkatkan pengendalian internal atas pengeluaran. Jadi inverse account ini yang mengendalikan atas pengeluaran. Jadi yang ketiga yaitu ada break account. Di sini yaitu merupakan akun yang berperan seperti general kas account pada level cabang. Akun ini sering digunakan pada perusahaan yang memiliki operasional yang berbeda tempat. Jadi setiap perusahaan yang memiliki operasional beda tempat ini bisa disebut ini breakback account ya, disebut breakback account. Kemudian yang keempat di sini ada AM Petty Cash Fund. Di sini yaitu merupakan kas yang digunakan untuk beban yang bersifat lebih mudah dikeluarkan dengan menggunakan kas dan bernominal kecil. Jadi lebih menggunakan kas tapi yang bisa bernominal kecil ya dikeluarkan kas dengan nominal kecil, yaitu disebutnya IM Imperspective Cash Fund ini. Nah, kemudian yang kelima di sini ada cash equivalent. Di sini yaitu dapat berupa time deposit, creative of deposit, dan money market fund yang berupa investasi jangka pendek dan siap diubah dan dalam bentuk kas. Kemudian di sini ada akun pembayaran dibayar di muka. Kemudian di sini yang pengertiannya yaitu pendapatan yang diterima di muka tapi belum diterima. Pendapatan yang harus dicatat dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut diperoleh. Jadi pendapatan yang diterima di muka tapi belum diterima. Di sini maksudnya ya berarti pendapatan dibayar nih, tapi belum diterima. Jadi pendapatan ini bisa disebut akun pembayaran di muka. Jadi pembayarannya itu langsung, maksudnya dengan cara langsung gitu. Tapi ada catatan dalam periode akuntansi ini di mana pendapatan tersebut harus diperoleh gitu. Kemudian di sini ada definisi pembayaran di muka. Pembayaran di muka merupakan sesuatu yang menyebabkan adanya pembayaran pada saat awal suatu kegiatan dimulai namun belum adanya kegiatan atau hak yang dilakukan atau didapatkan. Jadi melakukan kegiatan tetapi belum adanya kan maksudnya kegiatannya ini belum dimulai nih, tapi belum ada kewajiban dan hak dalam mendapatkannya. Jadi kegiatannya kalau misalkan belum dilakukan ya berarti belum mendapatkan hak atau kewajiban yang didapatkan gitu. Kemudian di sini ada jenis akun pembayaran di muka, yaitu pembayaran di muka dapat terbagi menjadi beban dikeluarkan atau private expense dan pendapatan yang belum diakui atau net review. Jadi jenis akun pembayaran di muka itu berarti jadi beban yang dikeluarkan dan pendapatan yang belum diakui. Jadi masih belum diakui pendapatan dan pengeluarannya. Kemudian di sini ada pengendalian internal. Menurut Ernest et al. Pada tahun 2009 menjelaskan pengendalian internal merupakan sistem pengendalian perusahaan termasuk kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memberikan jaminan yang masuk akal bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai maksud dan tujuannya. Kemudian di sini ada pengertian audit. Di sini ada pengertian auditing, yaitu merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapatkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ini menurut Ernest et al. Pada tahun 2009 ya. Di sini ada 3 jenis auditing, yaitu auditing operasional di sini yang artinya yaitu evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Kemudian di sini yang kedua ada audit ketaatan, menentukan apakah perusahaan telah mengikuti prosedur, aturan, dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga di sini ada
audit laporan keuangan, yang artinya menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang tertentu seperti PSAK. Nah, kemudian di sini ada perencanaan audit. Perencanaan audit yaitu meliputi pengembangan strategi, menyeluruh pelaksanaan dan lingkungan audit yang diharapkan. Sifat lingkup dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleks entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas. Jadi perencanaan audit di sini yaitu lingkungan audit itu mengharapkan adanya sifat, lingkungan, dan saat perencanaan bervariasi ini dengan ukuran yang kompleks dan entitas. Nah, di sini yaitu ada, jadi auditor itu harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam perencanaan audit. Sebelum bergerak, jadi perencanaan audit di sini yaitu yang pertama, satu, masalah yang berkaitan dengan bisnis dan industri entitas. Nah, yang kedua, kemudian kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. Kemudian metode yang digunakan oleh entitas dalam mengelola akuntansi yang signifikan. Kemudian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Kemudian setelah itu pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. Dan yang terakhir di sini mempertimbangkan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami membahas proyek tentang pemeriksaan akuntansi teori dan kasus pengujian biaya dibayar di muka. Kemudian nama anggotanya di sini ada saya, Desti Agustin, kemudian Hamid Jamil, Kiraina Farasifa. Pembahasan yang pertama yaitu adanya latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan penulisan, yang ketiga tinjauan teoritas, dan yang keempat pembahasan dan penyelesaian, kemudian yang terakhir kelima yaitu kesimpulan dan saran. Di sini ada latar belakangnya, yang pertama itu adanya perusahaan, kemudian bersaing, kemudian metode pengujian dibayar di muka, kemudian hasil dan harapan. Maksud dan tujuan penulisan yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Kemudian yang ketiga, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku setiap umum di Indonesia. Kemudian yang keempat, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat biaya tahun berjalan. Kemudian yang kelima, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir periode. Kemudian di sini ada tinjauan teoritas. Sebelumnya di sini yaitu ada akun kas. Akun kas adalah kas account akun yang berisi perincian jumlah uang yang masuk ataupun yang keluar. Kemudian pencatatan ini akan menunjukkan sisa uang yang harus ada. Kemudian di sini ada definisi kas. Kas merupakan aset yang memiliki sifat paling likuid dan merupakan standar perantara pertukaran dan dalam dasar pengukuran dan penilaian atas seluruh item yang berada pada laporan keuangan. Karena definisi kas ini bersifat likuid, kas digolongkan dalam aset lancar pada perusahaan. Kemudian di sini ada jenis kas, yaitu yang pertama ada general kas account. General kas account itu merupakan akun kas yang ada pada kebanyakan perusahaan karena kas masuk dan keluar melalui akun ini. Kemudian yang kedua di sini ada impers account.
Impress account ini yaitu merupakan kas terpisah dari general kas account yang berfungsi untuk meningkatkan pengendalian internal atas pengeluaran. Ya, kemudian yang keempat, di sini ada breakback account. Breakback account di sini yaitu merupakan akun yang berperan seperti general kas account pada level cabang. Akun ini seringkali digunakan pada perusahaan yang memiliki operasional yang berbeda tempat. Ya. Kemudian yang keempat, di sini ada I'm Impress Petty Cash Fund yang maksudnya itu merupakan kas yang digunakan untuk beban yang bersifat lebih mudah dikeluarkan dengan menggunakan kas dan bernominal kecil. Kemudian di sini ada kas ekuivalen. Kas ekuivalen di sini yaitu dapat berupa time deposit, certificate of deposit, dan money market fund yang berupa investasi jangka pendek dan siap diubah dalam bentuk kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang biaya di bea muka. Pertama, saya akan menjelaskan bukti audit itu. Bukti audit itu merupakan alasan bagi auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangannya. Lalu kita lihat ini untuk melihat pembahasannya. Ini adalah pembahasannya. Uraian kasusnya adalah yang pertama, pada tanggal 2 bulan 1 tahun 1999 dengan keterangan penyewaan gedung kantor pusat Jalan Jenderal Sudirman nomor 20, lantai 9, kaki 7-9, Menara Sudirman, Jakarta Pusat untuk 2 tahun, yaitu pada tanggal 1 bulan 1 1999 sampai dengan 31 Desember tahun 2000 dengan nomor bukti BK2-1-99 sebesar 225 juta rupiah. Yang kedua, tanggal 5 bulan 3 tahun 1999 untuk penyewaan rumah direksi Jalan Damai nomor 20-25 Jakarta Pusat untuk 6 bulan dari tanggal 1 bulan 3 1999 sampai dengan tanggal 31 bulan 8 1999 dengan nomor bukti BK15-3-99 sebesar 180 juta rupiah. Yang keempat, tanggal 15 bulan 6 tahun 1999 untuk penyewaan gudang di Jalan Tulip nomor 2 Jakarta Timur untuk 1 tahun dari tanggal 1 bulan 6 1999 sampai dengan tanggal 31 bulan 5 tahun 2000 dengan nomor bukti 35-4-99 sebesar 36 juta rupiah. Dan yang terakhir, tanggal 10 bulan 10 tahun 98 untuk penyewaan gudang di Jalan Bestari 10 nomor 12 Jakarta Utara untuk 6 bulan dari tanggal 1 bulan 10 98 sampai dengan tanggal 31 bulan Maret 1999 dengan nomor bukti BK52-10-98 sebesar 21 juta rupiah. Ini kita buat dulu jurnal umum dan juga jurnal penyesuaiannya. Yang pertama itu tanggal 2 bulan 1 1999 untuk penyewaan gedung kantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman untuk 2 tahun. Nama akunnya adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 225 juta rupiah. Lalu kita buat juga jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 1999. Nama akunnya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 112.500 dan ini adalah perhitungan untuk hasil dari 112.500 ini. Kenapa di sini 12/24? Karena yang telah kita pakai dari Januari sampai Desember 99 adalah 12 bulan. Sedangkan kita menyewanya itu sampai tanggal 31 Desember tahun 2000. Jadi 12 yang telah kita pakai dibagi 24. 24 ini adalah jumlah keseluruhan dari penyewaan sampai tanggal 31 Desember
tahun 2000, lalu kita kali 225 juta, maka hasilnya adalah 112.500.000. Dan yang kedua adalah untuk penyewaan rumah direksi di Jalan Damai selama 6 bulan. Jurnal umumnya adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 180 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember 1999. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 30 juta rupiah. Kenapa di sini 30 juta rupiah? Karena ini adalah jumlah pembayarannya 180 juta rupiah dibagi 6. Kenapa 6? Karena kita sudah memakainya selama 6 bulan. Jadi kita bagi selama 6 bulan itu, hasilnya adalah 30 juta rupiah. Lalu yang ketiga, tanggal 15 bulan 6 69, itu untuk penyewaan gudang di Jalan Tulip selama 1 tahun. Nama akunnya adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 36 juta rupiah. Lalu jumlah penyesuaiannya adalah 31 Desember 1999. Nama akunnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 10.500.000. Kenapa 10.500.000? Karena di sini kita lihat dari bulan Juni sampai bulan Desember itu ada 7 bulan. Juni, Agustus, September, Oktober, November, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ini telah kita pakai selama 7 bulan dan masih ada sisa 4 bulan. Jadi yang kita hitung adalah yang sudah kita pakai dulu, yaitu 7 bulan. Jadi 7 dibagi 12 keseluruhan penyewaan selama 1 tahun dikali 36 juta, hasilnya adalah 10.500.000. Yang terakhir adalah untuk penyewaan gudang di Jalan Bestari untuk 6 bulan. Tanggal 10 bulan 10 tahun 1998, nama akunnya adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 21 juta rupiah. Penyesuaiannya adalah 31 Desember 1999. Nama akun beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 21 juta rupiah. Di sini kenapa 6/6? Karena keseluruhan dari bulan Oktober 1998 sampai bulan Maret 99 itu telah kita pakai semua. Sudah kita pakai. Jadi perhitungannya adalah 6/6 dikali 21 juta, hasilnya adalah 21 juta rupiah. Setelah selesai dari jurnal dan jurnal penyesuaian, jurnal umum dan jurnal penyesuaian, lalu kita ke penyajian kertas kerjanya. Sini kertas kerja pemeriksaan biaya dibayar di muka dengan nama perusahaan PT Seroja, program audit biaya dibayar di muka atau sewa dibayar di muka, tahun pemeriksaan tahun 1999. Nama akunnya adalah sewa dibayar di muka semua, karena kita membahasnya itu semua tentang sewa dibayar di muka. Referensinya dari jurnal semua, jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Pencatatan perusahaan per 31 Desember 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk penyewaan gedung kantor sebesar 225 juta. Yang kedua untuk penyewaan rumah direksi 180 juta. Yang ketiga dan keempat adalah untuk penyewaan gedung sebesar 36 juta dan 21 juta rupiah. Penyesuaiannya ini yang tadi telah kita hitung. Untuk yang pertama adalah 112.500.000, yang kedua itu 30 juta rupiah, yang ketiga 10.500.000, dan yang terakhir yang keempat 21 juta rupiah. Lalu kita kurangi untuk hasil per audit 31 Desember 1999, yaitu 225 juta rupiah dikurangi 112.500.000, maka hasilnya adalah 112.500.000. Dan yang kedua 180 juta rupiah
dikurangi 30 juta rupiah, maka hasilnya adalah 150 juta rupiah. Yang ketiga, 36 juta rupiah dikurangi 10 juta 500, maka hasilnya adalah 25 juta 500. Dan yang terakhir, 21 juta rupiah dikurangi 21 juta rupiah, hasilnya adalah 0. Untuk jumlahnya, kita jumlah perusahaan per 31 Desember 1999 dari 225 juta sampai 21 juta, maka hasilnya adalah 462 juta rupiah. Penyesuaiannya juga kita jumlah semua dari 112 juta 500 sampai 21 juta rupiah, maka hasilnya adalah 174 juta rupiah. Dan per auditnya 462 juta rupiah dikurangi 174 juta rupiah, hasilnya adalah 288 juta rupiah. Lalu kita kembali lagi ke PowerPoint. Pembahasannya telah selesai. Dari pembahasan tersebut, kesimpulannya adalah biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Di samping itu, perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan biaya dibayar di muka sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya adalah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya. Untuk memeriksa apakah penyajian biaya dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sarannya adalah partisipasi para pembaca agar sekiranya mau memberikan kritik dan saran yang sehat dan bersifat membangun demi kemajuan penulisan makalah ini. Oleh karena itu, dengan adanya kritik dan saran dari pembaca, itu bisa memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan juga penjelasan materi dan juga pembahasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.